Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Khairat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan pelajaran kita, dan kita masih melanjutkan tentang kesalahan-kesalahan, yakni pada atau dalam persoalan akidah. Dan pada pertemuan terdahulu kita sudah sampai pada poin yang ketiga. Maka pada kesempatan ini kita akan meneruskannya dimulai dari poin yang keempat. Poin yang keempat, yakni kesalahan di dalam akidah, yakni sebagian orang itu bernazar untuk selain Allah. Sebagaimana yang kita ketahui, nazar itu termasuk peribadatan yang dia wajib dimurnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi nazar itu tidak boleh untuk seorang nabi, seorang wali, seorang malaikat, apalagi hanya seorang sunan dan semacamnya, apalagi yang lebih rendah dari itu. Maka barang siapa yang bernazar atau menazarkan sesuatu untuk misalnya Al-Badawi, Ad-Dasuki, atau ulama-ulama yang dia kagumi lainnya, maka itu nazarnya haram dan tidak wajib ditepati, dan dia wajib bertaubat dan jangan atau tidak lagi mengulanginya. Di dalam Sahih Al-Bukhari, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Man nazara an yuti Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'si Allah fala ya'sihi." Barang siapa bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah ia menaatinya. Barang siapa bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah ia bermaksiat kepadanya. Ini hadis sahih dikeluarkan Al-Bukhari dalam kitab Iman dan Nazar. Juga Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa nazar itu untuk Allah dan bentuknya adalah taat, bukan bentuk maksiat. Saya ingin bertanya, jamaah atau mak pernah bernazar nggak? Pernah bernazar? Ada yang pernah bernazar? Sudah mengetahui nggak bagaimana hukum-hukum tentang nazar itu? Sudah pernah belajar? Nah, pada kesempatan ini mungkin kita akan bahas sedikit ya. Sebenarnya nazar itu bagaimana ya? Nazar
secara makna dia adalah keinginan kuat atau iltizam, ya, mewajibkan diri untuk bertaqarrub kepada Allah, melaksanakan sesuatu, ya, pada hal-hal yang dia tidak semestinya ada, tapi oleh dia diwajibkan untuk diri dia, ya, menurut syariat dan dengan satu ungkapan kata yang terasa. Jadi dia mengatakannya itu dengan sadar, dengan hati yang kuat. Semisal orang berkata, karena Allah aku wajib bersedekah sebesar sekian. Atau kalau Allah menyembuhkan penyakitku ini, aku akan berpuasa sekian hari. Kalau anakku diterima jadi pegawai negeri, aku akan motong apa? Kirain motong anak. Motong kambing, sapi atau apa. Ini bersyarat atau tidak bersyarat. Dia sudah nazar. Ya. Oleh karenanya ini adalah nazar. Jadi nazar kita itu dinyatakan sah, ya, kalau memang itu diniatkan, dilafazkan, diucapkan oleh orang yang sudah dewasa, akil balik, dan orang yang berakal, yakni akalnya sehat, ya, mampu memilih, ya. Dan nazar ini jamaah, dia adalah satu ibadah yang sudah tua umurnya. Ya, dia sudah tua. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat menyebutkan tentang nazar ini. Salah satunya di surah Ali Imran ayat 36, di mana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ibu dari Maryam. Jadi istrinya siapa? Imran, ya. Yang menazarkan isi kandungannya itu, di perutnya itu, ya, kepada Allah. Dalam firman-Nya, apa kata Allah? Iz qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang di dalam kandunganku ini menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Karena itu terimalah nazarku itu. Sesungguhnya engkau mendengar lagi maha mengetahui. Nah, ini berarti ibunya Maryam, berarti neneknya siapa? Neneknya Isa. Dia pernah nazar. Ini dia sedang mengandung. Ya Allah, aku berjanji bahwa anak yang aku kandung ini dia akan berkhidmat. Apa berkhidmat, ya? Mengabdikan dirinya, yakni kepada engkau di Baitul Maqdis ini. Karena itu terimalah ya Allah nazarku ini. Dan Allah Ta'ala memerintahkan Maryam dengan firman-Nya, fa imma taroina mina
minal bashari ahadan faquli inni nazartu lirahmani sauman falan ukallimal yawma insyiya. Kata Allah, jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Nah, ini nazarnya dari Maryam, yakni dia tidak akan berbicara. Nazarnya itu dia tidak akan berbicara kepada seorang pun pada hari itu. Ya, apa puasa diem. Ya. Kemudian ada lagi nazar pada zaman jahiliyah. Dan ini juga Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Nazar pada zaman jahiliyah ini. Bagaimana Allah menyebutkan orang-orang jahiliyah dulu, jamaah, bertakarrub kepada Tuhan-Tuhan mereka berupa nazar, yakni untuk mendapatkan syafaat dari Allah dan mendekatkan diri kepadanya sedekat-dekatnya. Di dalam surah Al-An'am ayat 136. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman ternak yang telah diciptakan Allah. Lalu mereka berkata sesuai dengan prasangka mereka, ini untuk Allah, ini untuk berhala-berhala kami. Maka sajian-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah, dan sajian-sajian yang diperuntukkan bagi Allah sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu. Nah, di dalam agama kita ada yang namanya syariat nazar itu. Ya. Dan ini ada termaktub di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum." Aw nazartum min nazrin fa innallaha ya'lamu. Surah Al-Baqarah ayat 270. Kata Allah, apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, sesungguhnya Allah tahu. Ayat yang kedua, summal yaqdu tafasahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil bayyitil atiq. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, hendaklah mereka memenuhi nazar mereka, dan hendaklah mereka melakukan tawaf di Baitullah yang tua itu. Surah Al-Hajj ayat 29. Yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Ini ada di surah ke-76 ayat 7 ya. Nah, itu dalil-dalil nazar dari Quran. Dari sunnah, dari perkataan Nabi, kata Nabi, man nazara an yuti Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'siyahu fala ya'si. Nah, tadi yang sudah kita baca, barang siapa yang bernazar taat pada Allah, maka hendaklah dia tunaikan.
Dan siapa yang bernazar bermaksiat, maka hendaklah dia jangan laksanakan. Ya. Oleh karenanya Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan dari Aisyah, mereka berkata, menurut syariat Islam, sekalipun nazar itu disyariatkan, akan tetapi tidak mensunnahkan. Ya, Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah, sikap Islam, yakni sekalipun syariat nazar itu ada, tapi tidak mensunnahkan. Bahkan menurut sahabat Ibnu Umar, Nabi SAW mencegah nazar dengan sabda beliau, innahu la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju bihi minal bukhli. Jadi sesungguhnya nazar itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena sesungguhnya nazar itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang sifatnya bakhil. Apa bakhil? Pelit. Hadis Bukhari Muslim. Ini yang dinasihat, disyariatkan, tapi tidak dianjurkan, tidak disunahkan. Kenapa? Dia, kata Nabi, muncul dari orang yang bakhil. Kenapa? Karena orang nazar itu dia, istilah saya itu, kalau itu istilah saya, dia nak dapat gaji dulu, baru begawi. Nak dapat balasan dulu, baru ngasih. Paham nggak, Pak? Tapi kalau dia sudah terlafazkan, terniatkan dengan ini, ya harus ditunaikan. Ya. Oleh karenanya, kapan nazar itu dinyatakan sah dan tidak sahnya? Nazar bisa dikatakan sah, yakni dia berlaku dan mengikat kalau dia dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi nazar yang kita tujuan mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk amal saleh, ibadah, maka dia wajib dijalankan. Sedangkan nazar yang bermaksud maksiat kepada Allah tidak sah. Apa misalnya ini yang sedang kita bahas, ya? Nazar pada kuburan-kuburan, atau nazar akan mengunjungi ahli maksiat. Kalau saya tadi tuh anak saya lulus, saya pengen jumpoin si Anu, artis yang banyak maksiatnya, ya kan? Tak usah sebutlah namanya, misalnya, ya kan? Nah, itu enggak perlu, ya. Atau saya akan minum minuman keras, nggak boleh, haram. Atau saya akan bunuh si Anu, enggak, itu masuk, ya. Atau saya tidak akan sholat lagi, ya. Maksiat, nggak boleh. Atau saya akan durhaka pada orang tua, ya. Semacam itulah, ya. Maka jika nazar maksiat kepada Allah tidak wajib dipenuhi, bahkan haram dijalankan. Ya. Bahkan sebagian mazhab mengatakan, seperti mazhab Hanafi dan Ahmad, itu nazarnya tidak perlu bayar kafarat, karena nazarnya tidak sah. Rasulullah bersabda, la nazara fi maksiatin, tidak ada nazar dalam hal maksiat. Riwayat Muslim dari Amran bin As. Tapi ada juga yang berpendapat dia tetap dengan nazarnya itu, dia kalau itu haram, dia tetap membayar kafarat. Agar apa? Supaya kapok jerah. Nah, ini pendapat jumhur. Tadi itu pendapat Hanafi dan Imam Ahmad. Ya, ini nggak perlu diamalkan, nggak perlu bayar kafarat. Tapi pendapat jumhur, kebanyakan ulama, dia tetap harus kafarat.
nanti pembahasan di belakang apa kafaratnya seseorang yang bernazar dan dia tidak mengamalkannya. Ya. Kemudian ada nazar yang mubah. Tadi sudah kita jelaskan bahwa nazar itu dikatakan sah kalau dia bertujuan bertaqarrub kepada Allah, yakni untuk mendekat, yakni dengan amal soleh. Dan tidak sah kalau maksiat. Adapun nazar yang diperbolehkan, yakni yang mubah saja. Seperti kita berkata, karena Allah aku wajib naik pesawat ini, pesawat Garuda misalnya kan. Atau karena Allah, demi Allah aku wajib pakai baju jas terus misalnya. Atau apalah gitu kan, yang dia mubah-mubah, yang bukan ibadah secara khusus, enggak, dia mubah saja ya. Atau aku akan botakin kepala misalnya kan. Maka jumhur atau kebanyakan ulama mengatakan ini bukan nazar, tidak termasuk kategori nazar, dan tidak ada konsekuensi apa-apa. Imam Ahmad ada meriwayatkan bahwa Nabi SAW pada waktu beliau sedang pidato, dia melihat ada seorang badui yang berdiri di terik matahari. Lalu beliau berkata, "Ma sya'nuka?" Ya? Apa ihwalmu? Ngapa kau tegak di tengah panas itu? Qala nazartu an la azaka fi syams hatta yaghrugha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal khatabah. Faqala ar-rasul laisa hazi binazrin innama an-nazru fi mabtughiya bihi wajh Allah. Orang itu, badui itu jawab, aku ini nazar bahwa aku tidak akan meninggalkan terik matahari sebelum Rasulullah selesai ceramah, selesai pidato. Apa kata Rasulullah? Ini sih bukan nazar. Sesungguhnya nazar itu dalam urusan yang ada kaitannya dengan mengharap ridho Allah. Itu malah menyakiti diri. Ya kan? Bismillah. Tapi sementara pendapat lainnya, Imam Ahmad berkata itu sah. Walaupun itu bukan ibadah secara khusus. Itu sah, itu nazar. Seorang yang bernazar, dia berada dalam pilihan. Dia penuhi nazarnya itu atau dia tinggalkan, yang berarti dia wajib dia kafarat, bayar kafarat. Sama kayak orang tadi itu, kalau aku lahir anak aku laki-laki, dia rupanya anaknya 5 kali tino terus. Kalau anak aku laki-laki sekali ini aku nak botain pala, misalnya. Sedangkan botain pala itu tidak termasuk ibadah secara mahdho, ya kan? Itu sebagian ulama dia tetap. Kemudian pengarang kitab Awradah An-Nadiyah menganggap kuat pendapat ini, jadi tetap dia laksanakan. Ya. Bernazar dengan hal yang mubah harus dibuktikan dengan perbuatan, karena ia termasuk dalam keumuman yang terkandung dalam hal yang diperintah untuk dipenuhi. Pendapat ini didukung oleh hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud. Ini hadisnya ini. Sesungguhnya seorang wanita berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini telah bernazar, jika kau
selamat dari peperangan, aku akan memukul rebana untuk menyambutmu. Maka Rasulullah berkata, penuhi nazarmu itu. Jadi kan menabuh apa tadi itu kan tidak termasuk ibadah secara khusus. Bahkan menabuh rebana itu tidak termasuk kemubalah. Malas dikatakan ada kalanya itu perbuatan yang tidak disukai, makruh. Atau bahkan lebih dari makruh itu lagi. Itu bukan sama sekali takarrub. Oleh karenanya jika itu mubah maka menjadi dalil bagi nazar mubah wajib dipenuhi. Dan jika itu makruh maka perintah untuk memenuhinya menjadi dalil bahwa memenuhi mubah lebih utama. Kalau makruh aja Nabi bilang kan jalankan, apalagi perkara mubah. Sedangkan menabuh apa tadi itu makruh. Menabuh rebana tadi itu. Nabi bilang penuhi nazarmu. Kemudian nazar tadi kita katakan nazar itu dilihat dari niatnya itu ada dua, ada yang bersyarat, ada yang tidak. Sama seperti tadi itu nazarnya ada yang kalau dia dapat kenikmatan, ada yang kalau dia lepas dari kesusahan. Tadi itu kalau aku sehat, kalau anakku diterima, ya kan? Maka aku akan beri makan orang miskin 30 orang misalnya. Kalau cita-citaku tercapai, ini berarti nazar yang bersyarat. Ya, sabda Rasulullah, "Wa man nazara ayyuti Allah falyuti'hu." Siapa yang bernazar bahwa dia akan menaati Allah, maka wajib dia menaatinya. Ya. Jadi nazar yang bersyarat dan nazar yang tidak bersyarat, yakni nazar yang tidak bersyarat disebut nazar mutlak tanpa ada dia pamrih, ya kan? Dia hanya berkata aku akan sholat ini tanpa ada misalnya kalau aku enggak, maka dia wajib memenuhi, karena itu juga termasuk nazar. Jadi nazar itu ada syarat, ada yang tidak pakai syarat. Yang membedakannya ya itu tadi, niatnya tadi. Kemudian bagaimana dengan nazar untuk orang-orang mati? Di dalam kitab misalnya fikih Hanafi itu ada disebutkan bahwa nazar yang ditujukan untuk orang-orang yang sudah mati, ya, ini kebanyakan orang-orang awam, ya, orang-orang bodoh, ya. Dengan jalan dia ngasih uang, lilin, minyak, lain-lain. Ya, ini ke kubur-kuburan orang itu yang dianggap soleh tadi itu, ya. Dengan niat dalam rangka bertakarrub kepada mereka, mendekatkan diri kepada wali-wali itu. Sampai dia berkata, wahai Tuhan, ini barangku hilang, tolong kembalikan. Atau kalau ini aku sakit, tolong sembuhkan. Kalau hajatku dipenuhi ini, maka aku akan kasih sedekah ke kuburan kau. Aku akan kasih lilin, aku akan kasih minyak wangi. Maka para ulama mengatakan nazar seperti ini haram. Kenapa? Yang pertama, nazar seperti ini yakni untuk makhluk. Tadi kita katakan nazar itu untuk Allah. Nazar untuk makhluk nggak boleh.
Nazar ibadah tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, bahwa orang yang dinazarkan itu sudah mati. Orang mati tidak bisa memiliki semua itu. Yang ketiga, kalau seseorang mengira bahwa orang mati dapat berbuat berbagai masalah, yakni selain Allah itu, maka kepercayaan, keyakinan, i'tiqad dia seperti itu haram, karena itu kekufuran. Karena orang mati itu nggak bisa memberikan manfaat apa-apa. Bahkan dia yang butuh manfaat dari kita, yakni apa? Doa kita, amal kita. Ya, jadi nazar hanya boleh untuk Allah. Kemudian nazar untuk beribadat di tempat tertentu. Kalau kita bernazar mengerjakan sholat, puasa, baca Quran, atau iktikaf di tempat tertentu, apabila tempat itu mempunyai kelebihan dari syariat, menurut syariat, seperti sholat di masjid yang 3, Masjidil Haram, Nabawi, Aqsa, maka dia wajib dipenuhi. Kalau saya sembuh, saya akan iktikaf di Masjidil Haram misalnya. Saya akan baca Quran di Masjidil Haram 2 surah misalnya ini, atau 2 juz. Dan jika yang disebutkan nazarnya itu tidak memiliki keistimewaan, berarti nazar yang diperintahkan Allah agar dipenuhi. Boleh dimanapun. Jadi dia misalnya di Istiqlal, mau itikaf atau apalah, lalu dia udahlah di Al Khairat aja misalnya, maka itu sebagian ulama mengatakan nggak apa-apa, karena dia sebanding, nggak ada perbedaan, kekhususannya. Kemudian mazhab Syafi'i berpendapat jika seseorang bernazar bersedekah dengan sesuatu untuk penduduk negeri tertentu, ia wajib memenuhinya. Sekalipun ia bernazar untuk berpuasa di negeri tertentu, ia wajib memenuhinya. Karena itu termasuk takarrub kepada Allah. Dan kalau tidak memungkinkan baginya untuk pergi berpuasa di negeri itu, dia wajib memenuhinya di negeri yang lain. Dan jika ia bernazar mengerjakan sholat yang tidak ditentukan fadilah tempatnya, kemudian dia memenuhinya di tempat lain, maka itu boleh. Nah, tadi sudah kita katakan bahwa sholat dimanapun itu sama, kecuali 3 masjid itu. Jadi seseorang yang bernazar 3 masjid itu wajib dia memenuhinya, mengamalkan nazar itu. Kalau seandainya orang sebelum wafat dia nazar, tapi disampaikan sama ahli waris, tapi nazar itu belum sempat dipenuhinya, dia udah wafat. Itu nanti kita akan itu, bahwa ahli warisnya wajib melaksanakannya, menunaikannya. Jadi maknya nazar puasa 3 hari apa misalnya, lalu dia anaknya tahu mak ini nazar, lalu atau maknya nyampaikan mak ini nazar nih, nah maka itu menjadi kewajiban bagi ahli warisnya, anaknya dan seterusnya. Ya, nah. Nazar kepada syekh misalnya, siapa yang bernazar kepada syekh tertentu, jika syekh itu masih hidup dan maksud nazar itu memberikan sedekah kepadanya disebabkan miskinnya syekh itu atau butuhnya dia, maka nazar seperti ini sah. Dan ini termasuk perbuatan ihsan atau perbuatan baik yang diberikan pahala oleh Allah. Kemudian orang yang berpuasa dan nazar puasa dan tidak mampu,
Orang yang bernazar puasa yang dapat dibenarkan syariat, tapi dia tidak punya kemampuan memenuhi nazarnya itu, karena misalnya tua atau sakit, maka dia membayar kafarat. Nah, sama seperti kafaratnya kafarat sumpah itu. Nanti kita akan baca ya. Kemudian orang yang berjanji sedekah dengan harta, ini nazar juga. Siapa yang berjanji bersedekah dengan semua hartanya atau berkata, hartaku untuk kepentingan fi sabilillah, maka hal ini termasuk nazar lujat dan terkena kafarat sumpah atau janji menurut Imam Syafi'i. Akan tetapi menurut Imam Malik, ia wajib mengeluarkan sepertiga hartanya. Menurut Imam Abu Hanifah, dia berkewajiban mengeluarkan dari harta itu dari setiap yang terkena zakat, bukan yang tidak terkena wajib zakat, berupa barang-barang yang tidak bergerak, tanah, kebun, sawah dan lain-lain, binatang, kendaraan dan lain-lain. Kemudian kafarat nazar. Jika orang yang bernazar dia tidak penuhi nazarnya itu, atau dia mau membatalkan nazarnya itu, menarik kembali nazarnya itu, wajib bayar kafarat. Dari Uqbah bin Amir bahwa Nabi SAW bersabda, kafaratun nazri idza lam yusammi kafaratu yaminin. Kafarat nazar jika tidak disebutkan qadarnya, besarnya itu, maka dia menjadi kafarat sumpah. Apa itu? Jadi kalau seseorang bernazar lalu dia tidak mau melaksanakannya atau tidak sanggup, maka dia bayar kafaratnya seperti kafarat sumpah. Jadi kalau orang bersumpah lalu tidak sumpah dengan nama Allah ya, lalu tidak mengamalkan sumpahnya itu, dia harus kafarat. Apa kafaratnya? Ya, kafaratnya itu ada di surah Al-Maidah, nanti lihat ya Ibunda ya, ayat 89. Fakaffaratuhu it'amu asyaratim masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Maka kafarat orang yang melanggar sumpah atau nazar ialah pertama memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kita makan kepada keluarga, atau kasih pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Kalau nggak sanggup ketiganya ini, ngasih makan nggak sanggup, ngasih pakaian nggak sanggup, merdekakan budak nggak sanggup, maka dia kafaratnya puasa sebanyak 3 hari. Surah Al-Maidah ayat 89. Yang terakhir, orang yang meninggal dunia dan mempunyai hutang nazar. Ini hadisnya Ali tadi yang tanya. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa seorang wanita bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna ummi tuwfiyat wa 'alaiha nazru siyamin fatuwfiyat qabla an taqdiyahu faqala liyasum anhal waliyu. Sesungguhnya kata wanita itu, emakku itu telah meninggal dunia, ibuku mati, tapi ia punya nazar dulu tuh, yakni dia mau puasa, tapi dia belum sempat, sebelum dapat memenuhinya itu puasa, dia mati, meninggal. Maka Rasulullah katakan kepada wanita itu, walinya, yakni orang yang mewarisinya, yakni engkau,
wajib berpuasa untuk mewakilkannya. Nah itu jadi oleh karenanya kita harus memahami salah satu syariat di dalam agama kita, yakni yang namanya nazar. Dan sekali lagi nazar itu untuk Allah, bukan untuk yang lain. Dan tadi sudah kita jelaskan bahwa nazar itu adalah sesuatu yang ada di syariat kita, tapi syariat kita tidak mensunnahkannya, yakni tidak menganjurkannya, karena dia adalah sifat dari ibadah orang yang bakhil, yang pelit. Tapi kalau sudah terucap dengan kekuatan, maka dia harus amalkan itu selama nazarnya itu sesuai sunnah. Nah bagaimana nazar itu? Ya memang berniat demi Allah, aku akan begini. Apalagi ada saksinya. Dia berkata demi Allah, maka jangan mudah-mudah bersumpah nih. Jangan mudah-mudah bernazar. Ini kita nih kebiasaan nih sumpah demi Allah, nggak boleh sembarangan menyebut demi Allah itu. Demi Allah itu kalau sesuatu yang besar. Ini sebagian padahal demi Allahnya bohong, hanya untuk menutupi janji. Janji siapa? Janji caleg ya? Ini lagi pilek nih. Lagi pengumpulan ini apa? Pengumpulan suara nih ya. Tadi habis pemilihan umum. Nah itu hati-hati, janji demi Allah. Wah, apalagi tuh, saya akan amanah. Pakai nama Allah janjinya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.